warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat sebuah kue icip-icip Melayu banget. Ini Melayu khas Delhi. Mungkin di tempat Melayu-Melayu lain ada gitu, tapi yang saya tahu ini resep Andung. Namanya rasidah. Rasidah ini unik, bikinnya gampang. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Ini bahan utamanya itu terigu ya. Kita pakai 500 gram. Kalau mau diukur pakai gelas takar yang gede ini 2 gelas kayak gini. Ya, 2 gelas. Ini tadi udah 1 gelas, ini 2 gelas. Nah, ini terigunya. Kemudian air ya. Kita pakai 500 ml. Kalau gelas tadi sama juga, dia akan 2. Tapi nanti ini akan dituang sedikit-sedikit. Jadi kita blending dulu. Kemudian gula kita pakai 250 gram. Tapi kalau ada yang pengen dikurangi manisnya boleh less sugar ya. 200 gram silakan, nggak apa-apa. Terus pakai telur 2 butir. Dan mentega 2 sendok makan. Tadi ini udah dicairkan. Kemudian garam setengah sendok makan. Dan ini bawang merah. Bawang merah itu nanti sebagai hiasan kita goreng. Ini minyaknya jangan dibuang, nanti buat kita ketika kita membentuk adonan, membulat-bulat atau kotak gitu, ini nanti kita pakai. Ya, ini bahan-bahannya cukup simple. Nah, kita akan mengaduk begini terus pelan-pelan dengan air sedikit-sedikit. Makanya masakan Melayu ini masakan sabar namanya. Semuanya pelan-pelan, nggak boleh agak buru-buru gitu, supaya adonannya bagus. Ya, terus diaduk seperti ini. Adonan sudah mulai cantik. Nah, kalau kita sedikit-sedikit masukinnya tuh air, kita andung kita dulu supaya dia nggak bergerindil, berbuku-buku katanya. Jadi pelan-pelan. Makanya orang Melayu itu memang alon-alon ya. Sama kayak orang Jawa. Orang Jawa alon-alon asal kelakon katanya. Tapi kalau milenial sekarang nggak laku itu kali ya. Cepat-cepat tapi keren gitu. Ya, kita pakai gula sekitar 200 saja ya. Manis. Lalu telur 2 butir. Nah, rasidah ini disajikan juga pada acara-acara tertentu. Biasanya pernikahan atau lebaran. Nah, ini dihidangkan dan ini menjadi khasnya kampung kami di Binjai sana. Selesai. Ini rasanya manis, nanti dimakan dengan bawang goreng yang dibubuhi garam nanti sebelum menggorengnya.
diaduk terus ya sampai tercampur. Dilihat sudah bagus adonannya. Ini memang sedikit encer karena nanti kita masak di atas kompor cukup lama untuk mengeringkannya. Kalau di Jawa mungkin seperti dodol seperti itu, cuma dia warnanya putih rasidah ini. Nah ini garam setengah sendok makan ya, buat menghidupkan rasa manis. Nah kalau Andung biasa masak itu anak-anaknya pada nungguin dan bilang, aduh lama ya, ini masih lama matangnya. Sabar ya gitu, Andung sekarang. Tapi sambil ngaduk-ngaduk ini biasanya Andung bercerita, ini kue ini dari zaman nenek-nenek Andung, kakek nenek, cuma dulu mungkin nggak pakai mentega gitu. Nah, sekarang ditambah mentega sedikit biar nggak terlalu lengket ketika di atas kompor nanti gitu. Suka cerita begitu. Mungkin dulu pakai minyak goreng sedikit, sama aja. Tapi memang kue ini butuh kesabaran. Masukkan ke atas penggorengan ini. Kemudian nyalakan apinya. Nah ini dimasak dengan api sedang ya, tidak terlalu besar. Terus seperti ini. Kalau nanti dia sudah agak mengental, baru apinya kita kecilkan, kecil. Pertanyaannya ini berapa lama kira-kira? Nah 10 menit sampai 15 lah. Ketika kecil itu yang agak lama karena kita akan buat dia menjadi mengental dan mateng ya. Terus kita aduk dengan sabar. Kue sabar nanti rasa namanya ini. Nah dia akan mulai muncul 1, 2, 3 gerundulan. Nah ketika kita begini, api kita kecilkan. Dan ketika ngaduknya kita udah terasa di bawah, di dasar pancinya itu kita ngerasa agak berat dikit. Nah gitu. Iya ini udah api kecil ini seperti ini. Dia sudah mulai gumpal. Terus sampai 5 menitan ini kalau sudah begini. Iya dia akan mengental begini. Makin lama kita aduk pelan-pelan. Ini sebenarnya udah hampir matang. Cuma kalau mau tahu tingkat kematangannya nanti dia ini agak bening gitu, agak seperti dodol seperti itu. Kita boleh pegang nanti sedikit. Nah ini kan belum, masih lengket. Nah ini sebentar lagi. Nih kalau udah begini biasanya ada minyak bekas goreng bawang tadi dimasukkan 2 sendok lah kira-kira, biar nggak terlalu lengket dan wangi ya. Ya terus diaduk. Ini dikit lagi. Apinya kita pertahankan kecil terus sampai dia matang. Nah setelah kita kasih minyak tuh seperti itu, keangkat yang di dasar kualinya, dia juga udah mulai kelihatan halus tuh seperti itu. Nah ini tanda-tanda udah mau matang. Nah jangan sampai gosong, dijaga jangan sampai gosong. Walaupun kalau anak-anaknya Andung itu bilang, oh nanti mau yang gosongnya gitu. Wah. Nah ini kan udah halus. Kalau udah halus gini nih udah mateng. Tuh lihat tuh, kita boleh sedikit kita pegang tuh seperti itu.
Oke, cek tengahnya. Nah, ini tadi adonan yang dari kualinya udah dipindahkan ke mangkok. Sekarang kita mau cetak rasidah. Itu bisa 2 model. Satu kotak, nanti kita cetak di sini. Ini kira-kira ketinggiannya 2-3 cm lah, gak usah terlalu tebal. Nanti akan kita potong, baru kita hirisin bawang goreng di atasnya. Nanti kita diamkan sebentar, terus kita potong-potong ya. Ya, berikutnya kita akan buat yang bulat-bulat. Dulu tadi dengan minyak bekas goreng bawang. Ya, kita buat bulat-bulat kayak gini. Kita rapikan. Nah, ini kue rasidah. Akan kita hias dengan bawang, di atasnya ditusuk ya. Ya, selesai satu. Terus kita bulet-buletin kayak gini. Ya, dikasih minyak dikit. Sendoknya boleh. Biar licin, biar bagus ya, jadi kelihatannya mulus. Nah, ini biasanya kalau andung kita dulu bikin, anaknya kan banyak, dihitung. Nomor 1 itu iyung, Kak Iyung. Nah, orang Melayu itu punya sebutan kayak orang Bali gitu loh, yang utuh, nyoman, sama kan. Kalau di Bali mungkin 4 ya. Kalau orang Melayu tuh banyak. Iyung, sulung, dari sulung maksudnya yang paling gede. Angah, wangah mungkin pernah dengar ya. Alang, anda, ente, lagi ya. Kalau udah anaknya cuma segitu ya, yang kecil tuh si bungsu, si uncu biasanya. Tapi kalau kami karena masih ada, jadi si uda, si entam, mungkin dengar mak etam ya, si encit, si bungsu. Nah, tahap akhirnya di atasnya dikasih bawang goreng. Makanya tadi bawang gorengnya dikasih garam sedikit sebelum digoreng biar dia agak asin. Kemudian dia ya, keras bawangnya itu. Nah, satu-satu ditaruh bawang gorengnya sampai kira-kira semuanya cukup. Nah, kalau kita mau lebih banyak lagi bawang gorengnya boleh. Ini seperti ini rasidah itu. Nah, berikutnya yang kotak ini kita potong 2 ya. Sampai ke bawah pelan-pelan. Nah, kemudian kita kotak kira-kira segini lah. Nah, seperti itu. Ya, ini nih kita angkat. Nah, seperti ini kita taruh di piring. Ya. Iya, ini kita kasih bawang goreng semuanya. Yang bagian
tengahnya boleh agak ditekan sedikit ya, biar nempel, biar agak nempel. Nah, seperti ini. Ya, ini dia hasilnya. Resep tradisional kue rasidah. Ini belum semua, ini baru setengah adonan yang dicetak ya. Jadi kalau setengah kilo ini cukuplah untuk kira-kira 10 orang hidangannya, dan pastinya enak karena rasanya agak manis, terigunya bercampur dengan bawang goreng yang sedikit asin dan harum. Alhamdulillah.